ようこそポジョスラムチャンネルへ。Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Jepang yang berjudul Ox Head Village. Hayo kita mulai. Di desa Ox ada sebuah hotel terbengkalai yang gosipnya berhantu. Hantu itu sendiri tak lain adalah pemilik yang mengakhiri hidup dan hantu anak laki-laki yang tenggelam di kolam. Gosip-gosip yang beredar seperti ini selalu mengundang perhatian para pecinta horor, termasuk kedua remaja yang bernama Akina dan Mizuki. Mereka merekam sambil live di sosmed dan memaksa temannya yang bernama Shinji untuk masuk ke dalam lift, di mana kabarnya tempat itulah yang menjadi tempat sang pemilik mengakhiri hidup. Shin yang dipakaikan topeng kepala sapi berusaha membuka topeng itu, tapi dia merasa menyentuh tangan seseorang. Setelah itu, dia berteriak kencang saat merasakan seseorang yang memeluknya dengan erat. Saat-saat seperti ini, tangan misterius itu mencoba meraihnya. Shin yang panik sempat memegang dan mencakar tangan tersebut sebelum lift benar-benar terjatuh. Ada tangan di dalam lift saja sudah aneh, ditambah ada wajah sapi yang entah dari mana asalnya. Di tempat lain ada seorang gadis bernama Soin yang mempunyai luka cakar di tangannya. Malam itu di saat Soin ingin bersiap tidur, sekilas seperti ada seorang perempuan yang berdiri tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, teman Soin yang bernama Ren memperlihatkan sebuah rekaman video tentang Akina dan Mizuki yang berada di hotel terbengkalai di awal cerita. Soin ternyata mirip sekali dengan Shin yang kabarnya masih menghilang setelah kejadian naas tersebut. Malamnya, Soin mendengarkan alunan musik yang diputar di ponsel, tapi anehnya, musik berubah menjadi suara orang yang berkata, "Yorishiro, Yorishiro towa." Ini menakutkan untuk Soin dan ponsel itu langsung dibanting, tapi sekarang yang lebih menakutkan lagi, terdengar suara tangis seorang gadis yang posisinya ada di belakangnya persis. Tanpa sadar, Soin meneteskan air mata dan sosok di belakangnya itu mencoba memegang tangannya. Dari belakang ada bayangan hitam besar menyerupai topeng sapi dan selintas ada gambaran seperti berada di suatu tempat asing. Soin langsung berteriak dan melepaskan tangan gadis tadi. Intinya gadis tadi itu tidak nyata, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya sekarang. Karena itulah Ren diajak ke desa kepala sapi, tepatnya ke hotel terbengkalai yang ada di rekaman video. Di dalam bus, Ren sudah tertidur dan Soin masih bercanda dengan anak kecil yang duduk di seberang. Saat dia tertawa dengan menutup mulut, ada tangan lain yang terlihat yang membuat anak kecil itu memalingkan wajah. Di kaca jendela juga memperlihatkan wajah Soin yang berbeda ekspresi. Besok pagi sampailah mereka di suatu tempat dengan pemandangan Fata Morgana. Di mata Soin itu terlihat seperti gambaran manusia dan tiba-tiba muncul beberapa pasang orang di sekeliling yang lalu menghilang setelah dia menoleh ke belakang. Setelah itu mereka dijemput oleh Yamazaki yang sekaligus suka menceritakan cerita horor. Dia menceritakan tentang kisah kepala sapi yang terkenal di Jepang. Cerita yang aneh tapi menakutkan dan katanya siapapun yang mendengarkan cerita ini akan mati. Katanya di depan terowongan yang mereka lalui ini akan ada lubang di dinding dengan sebuah patung Buddha berkepala sapi. Hal ini juga sudah terdengar aneh bukan? Dan inilah lubang yang dimaksud tapi tidak ada patungnya. Ren menanyakan patung tersebut dan jawaban Yamazaki tentu saja tidak ada karena ini hanyalah cerita bualan. Ren yang polos masih bertanya-tanya tidak mengerti dan supir mencoba menjelaskan. Tidak ada yang memperhatikan jalan yang akhirnya menabrak seorang gadis yang tiba-tiba melintas. Anehnya, setelah diperiksa ternyata tidak ada siapa-siapa, tapi di sisi jalan itu pasti ada apa-apanya dilihat dari berbagai perintilan yang ditaruh sebagai peringatan sebuah kejadian. Singkat cerita, sampai juga mereka di hotel terbengkalai yang sudah dipasang polis lain. Yamazaki memilih menunggu di luar sementara kedua remaja ini berkeliling ke dalam. Soin sampai di lantai di mana terjadi kecelakaan di cerita awal dan memutar kembali video Mizuki sedangkan Ren tidak tahu nyaplir kemana. Sewaktu Soin menempelkan tangannya ke arah lift, dia seperti melihat apa yang terjadi di dalam lift. Soin tertarik membongkar papan penutup dan lagi-lagi sekilas seperti masih ada Shin dengan topeng sapinya di dalam. Ren yang sudah berada di atas puncak gedung berniat untuk buang air dan di belakangnya itu ada sosok perempuan yang tidak dia sadari. Soin memanggilnya dari bawah dan sosok bertopeng sapi itu semakin mendekatinya. Kejadian itu bersamaan dengan Soin yang menyusul Ren ke atas dan si kepala sapi pun menghilang.
Yamazaki yang sedang menunggu di bawah dikagetkan dengan sesuatu yang terjatuh dari atas. Dia kemudian mendekat dan dari genangan air itu tampak pantulan bayangan seperti ada yang sedang berdiri di atas gedung dan menjatuhkan diri. Genangan air itu memang nyiprat seperti terkena sesuatu yang jatuh dan menjadi merah, tapi anehnya orang yang menjatuhkan diri itu tidak ada. Genangan air yang merah tadi kemudian berubah normal dan terlihat lagi bayangan orang yang berdiri di atas gedung lalu melakukan hal yang sama. Kembali ke Soin dan Ren yang berjalan ke lokasi kejadian. Soin menggambar bunga dan seekor kupu-kupu di cermin. Baru saja dia menoleh ke Ren, gambar kupu-kupu itu menjadi 2. Hal ini mengingatkan dia tentang masa kecilnya dulu dan tiba-tiba terdengar suara dari ponsel yang berkata, kepemilikan berarti memiliki jiwa. Dia berusaha mematikan ponselnya dan di cermin ada seorang gadis yang melihat ke arahnya, lalu cermin itu pun pecah dengan sendirinya. Setelah itu mereka pergi dan video Mizuki diperlihatkan ke Yamazaki untuk menunjukkan kemiripan antara Shiin dan Soin. Dari seragamnya, Yamazaki menyadari gadis itu bersekolah di sekolahnya dulu. Mereka lalu pergi ke pantai dan di sana, Soin seakan melihat bayangan Shiin di tengah laut. Seorang pria bernama Sota berjalan menuju ke laut sambil menyebut nama Shiin. Melihat itu, Ren langsung menariknya ke bibir pantai dan Sota terus berkata melihat Shiin yang berada di sisi lain laut. Melihat sosok Soin, dia langsung memeluknya yang dipikir Shiin. Setelah itu mereka diantar ke rumah Shiin dan maknya langsung memeluk Soin dan anehnya lagi, di dalam rumah itu ada ayah Soin yang katanya sedang tugas di luar kota. Disinilah kebenaran terungkap. Soin ternyata anak kembar yang terpisah yang artinya wanita di depannya ini adalah ibu kandung yang dipikir sudah meninggal selama ini. Soin merasa kecewa dan berlari keluar yang akhirnya sampai di taman. Di sini dia sedikit teringat tentang sepotong momen di masa kecilnya dulu. Sempat salah satu dari mereka membunuh seekor kupu-kupu yang katanya kasihan jika hanya sendirian. Dari belakang ada suara seorang perempuan yang berkata, benar, sangat menyedihkan jika tinggal sendiri. Soin melihat ke belakang dan menanyakan siapa perempuan berkimono itu yang kejadian ini adalah sama dengan apa yang dialami sewaktu kecil. Kepala perempuan itu berubah menjadi kepala sapi lalu menghilang. Hari turun hujan dan Soin akhirnya dijemput kembali oleh maknya. Jadi ceritanya dulu Soin sempat menghilang di usianya yang ke-4 tahun. Mereka mencarinya seharian dan akhirnya Shiin lah yang berhasil membawa Soin kembali ke rumah, tapi saat itu Soin kehilangan ingatan. Dia benar-benar tidak mengingat apapun dan berjalan ke kamar lain untuk menemui neneknya. Neneknya berkata bahwa Shiin terus memanggil Soin selama ini dan sekarang giliran Soin yang harus menemukan Shiin. Malamnya hal aneh lagi-lagi terjadi. Shiin seperti sedang baring di belakang Soin sambil menangis. Dia lalu duduk dan Soin membuka topeng sapi itu perlahan. Ternyata itu sosok orang asing yang tak dikenal tapi tatapannya memperlihatkan sebuah kejadian lama. Jadi saat itu ada sebuah upacara yang melibatkan anak-anak dan sang paranormal mengucapkan kalimat, setelah umur 6 tahun sebelum 7 tahun datanglah kepada Dewa Banteng. Malamnya anak bernama Taiko itu dipakaikan topeng sapi dan ditinggalkan naik ke atas oleh kedua orang tuanya. Saudara kembarnya yang bernama Chiko melepaskan topeng itu dan memakainya. Maksud hati ingin bermain-main tapi dia malah diangkut oleh beberapa warga dan akan dijadikan kurban. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Chiko sempat mengambil sebuah kepala patung yang tiba-tiba copot dan yang di depan Soin ini adalah Chiko yang sudah dewasa. Lanjut ke cerita lalu. Akhirnya orang-orang menyadari yang diangkut itu bukan Taiko tapi Chiko. Sudah tidak ada waktu lagi dan pada akhirnya Chiko lah yang didorong ke dalam lubang lalu ditinggal pergi. Penglihatan itu membuat Soin berteriak dan bayang Chiko tadi pun menghilang. Kedua orang tuanya yang datang karena teriakan pun langsung ditanyai siapa anak yang bernama Chiko, tapi mereka semua terdiam. Soin lalu dibawa ke kamar nenek dan kakeklah yang memperlihatkan sebuah foto gadis yang bernama Taiko. Jadi, siapakah dia? Taiko ternyata adalah si nenek dan Chiko adalah kembarannya. Si kakek juga ternyata adalah anak kembar dan dia menceritakan dahulu kala desa mereka dipenuhi oleh kekuatan iblis. Anak kembar selalu ditolak dan dipercaya sebelum 7 tahun mereka akan kembali ke Tuhan sebagai anak dari seekor sapi. Itulah kenapa salah satu anak akan memakai topeng kepala sapi dan dibuang ke dalam lubang sebagai cara untuk mengembalikannya ke Tuhan. Ini memang sebuah tradisi yang tidak masuk akal dan ayahnya menambahkan, sewaktu Soin kembali di usia 4 tahun itu, satu-satunya yang diingat adalah sebuah nama yaitu Chiko dan gadis itulah yang menarik tangan Soin di taman.
Jadi ini jugalah alasan kenapa Soin dipisahkan dari kembarannya, karena orang tuanya tidak ingin kehilangan satu di antara mereka. Besoknya mereka berencana kembali ke kota, dan Yamazaki menghentikan langkahnya di saat melihat bayangannya sendiri yang seperti menggunakan topeng kepala sapi. Dia begitu frustasi yang ingin melepaskan topeng yang sebenarnya tidak ada. Ren yang berada di sana melihat keanehan tingkah laku Yamazaki, lalu menanyakan apa yang terjadi dengannya. Yang ada sekarang Ren malah berhalusinasi melihat topeng sapi di kepala Yamazaki. Lebih menakutkan lagi, banyak sekali jari-jari yang menempel di pintu lift, juga suara anak kecil. Kacamata Yamazaki terlepas sehingga mengganggu penglihatan, dan naasnya lagi, lift tiba-tiba konslet dan menjepit badannya. Lift segera jatuh dan Yamazaki pun menjadi korban dengan kondisi badan yang terpotong. Karena kejadian itu, Sota baru menceritakan bahwa setelah hilangnya si Yin, kedua temannya yaitu Akina dan Mizuki pun tewas. Tidak ada yang ingin menceritakan ini karena memang sangat aneh, dan orang lebih ingin menganggap tidak ada yang terjadi. Faktanya Mizuki berlari ke arah mobil yang sedang melaju dan tertabrak, sedangkan Akina loncat dari gedung. Kejadian ini seperti sudah diperlihatkan ke mereka saat perjalanan ke desa dan saat mereka berada di gedung hotel. Shin sendiri ternyata sedang terjebak di lubang pembuangan, tapi di sana seperti ada orang lain dengan penampilan aut-autan. Orang itu lalu menarik pita baju seragam Shin dari belakang dengan ekspresi yang menakutkan dan cerita berlanjut ke Ren. Di dalam bus, dia mulai melihat dirinya yang memakai topeng sapi di kaca yang padahal tidak. Dia juga berhalusinasi melihat seseorang yang mengintipnya dari belakang kursi yang lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Setelah dia memalingkan wajahnya, terlihat banyak sekali hantu kembaran yang menatapnya. Setelah itu berpasang-pasang tangan membungkam wajahnya dan singkat cerita, Ren akhirnya tewas. Soin histeris mengetahui ini dan dia melihat ada batu kepala sapi di tangan Ren. Dia pun berencana membuang patung kepala itu dan Sota menyadari pita merah di patung itu adalah kepunyaan si Yin. Mereka lalu menebak apa arti semua ini dan menghubungkan penglihatan tentang apa yang terjadi dengan Chiko. Ada dugaan si Yin sedang bersama Chiko di dalam gua dan setelah itu mereka membawa pulang patung tersebut. Kakek memberitahukan bahwa patung itu adalah patung yang terletak di pinggiran jalan desa. Ceritanya dulu, nenek mengajak kakek untuk meninggalkan desa dan mereka sempat mengunjungi patung tersebut. Setelah berdoa di sana, nenek meminta kakek untuk pergi duluan. Cerita kakek hanya sampai di sini dan Soin menemui nenek yang rencananya ingin menanyakan detail tentang patung tersebut. Patung dipegang bersama dan mereka berdua menyanyikan sebuah lagu yang akhirnya muncul gambaran tentang apa yang terjadi malamnya. Setelah kakek pergi, nenek pergi ke sebuah tempat gelap dan entah apa yang terjadi, dia berteriak kencang dan lari keluar. Dari penglihatan itu, Soin mengetahui bahwa Chiko masih hidup di dalam gua. Ini agak tidak mungkin mengingat saat pengorbanan, Chiko masih berusia kurang dari 7 tahun dan sudah pasti dia tidak bisa bertahan tanpa makanan dan minuman. Nenek kemudian menarik tangan Soin dan menempelkannya ke patung. Sota yang melihat itu segera menarik tangan Soin tapi akhirnya mereka malah seperti terdampar di sebuah gua. Terdengar suara seseorang yang membuat mereka langsung bersembunyi. Beberapa warga menurunkan lampu minyak karena sering mendengar suara dari gua, tapi yang mereka lihat hanyalah tumpukan daging busuk dan tulang belulang manusia yang dikorbankan. Mereka berdiskusi sementara lampu minyak itu tidak sengaja terjatuh ke bawah dan terlihat ada seseorang yang baru saja berpindah tempat. Gadis itu berteriak histeris dan ternyata di sisi lainnya ada si Yin yang dalam keadaan pingsan. Teriakan gadis itu mengundang perhatian orang-orang di atas untuk menurunkan tangga dan sekarang terlihat Chiko yang sedang berusaha merangkak naik. Merasa ini terlalu tidak mungkin bercampur perasaan takut, mereka lalu menyodoknya berkali-kali sampai dia terjatuh ke lantai. Setelah itu mereka pergi begitu saja sedangkan si Yin dan yang lainnya berusaha naik ke atas untuk menyelamatkan diri. Chiko yang malang ditinggalkan sendiri di dalam gua tapi siapa sangka dia juga sudah merangkak ke atas dan menarik kaki si Yin. Sota langsung gercep menarik Chiko dan menghempaskannya kembali ke gua, tapi si Yin menjadi kejang-kejang. Sebisanya mereka melarikan diri dan anehnya desa itu tampak sepi tak berpenghuni, bahkan seekor lalat pun tidak ada. Dari dalam pintu menuju gua itu terlihat banyak sekali tangan yang ingin keluar. Soin merasa ada yang sedang mengawasi mereka dan tiba-tiba sudah banyak orang yang berdiri mengelilingi mereka. Suara tawa anak-anak terdengar dan muncullah anak-anak dengan topeng sapi di kepala mereka. Mereka bersembunyi di belakang para orang dewasa dan seketika, orang-orang dewasa itu mempunyai duplikat mereka masing-masing. Tanpa menunggu lama mereka segera kabur tapi sayangnya, sekarang mereka berada di tepi jurang.
Si Yin tidak baik-baik saja. Dia tiba-tiba berteriak dan dari dalam kakinya tercetak gambar bayi yang seakan ingin loncat keluar. Tidak hanya di kaki tapi di sekujur tubuhnya. Soyin menyadari keanehan dan menebak itu bukanlah si Yin. Benar saja, dia lalu berubah wujud menjadi Chiko yang bertingkah seperti orang gila. Chiko terus berjalan mendekati mereka sedangkan di belakang itu adalah jurang. Satu sisi tubuh itu masih setengah si Yin yang menyuruh Soyin untuk segera pergi. Tapi yang dilakukan Soyin justru berbeda. Dia memeluk si Yin dan menjatuhkan diri ke jurang bersama-sama sambil berkata, karena menjadi sendiri itu sangat menyedihkan. Sota yang ingin mencegah mereka malah ikutan terjun bebas dan mereka semua mendarat di dalam lift hotel terbengkalai. Akhirnya ketiganya selamat dan tamat. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。Sampai jumpa.